Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Baru-baru ini rame lagi ya soal foto yang diupload oleh netizen di akun X ya kan, dengan gambar di situ terlihat seperti Kaisang menggunakan baju bertuliskan OCCRP. Apakah itu benar foto Kaisang atau bukan? Nah, nanti kita akan bedah ya teman-teman semua. Tapi sebelumnya, memang biasanya kerap sekali netizen ini melihat tingkah Kaisang yang agak aneh gitu ya. Ketika dulu waktu rame para netizen menyebut Mulyono, akhirnya Kaisang pun membuat video Putra Mulyono. Nah, maka dari itu akhirnya netizen juga menunggu nih Kaisang bakal menggunakan baju putra presiden terkorup di dunia versi OCCRP. Makanya ketika ada seorang yang mengupload foto tersebut langsung rame dibicarakan oleh netizen, bahkan komentarnya banyak sekali ya. Sebelumnya kita baca dulu beritanya. Dari suara.com, foto Kaisang pakai kaos putra finalis pemimpin terkorup versi OCCRP bikin geger. Netizen, kok nggak malu ya katanya. Nah, di sini terlihat ya ada fotonya. Coba kita lihat dulu nih. Baru-baru ini netizen dengan akun Uyok Tweet mengunggah foto Kaisang pengarep yang menggunakan kaos berwarna merah dengan tulisan putra finalis pimpin terkorup dunia versi OCCRP. Nggak kepengen sok cengengesan lagi pakai kaos macam Putra Mulyono. Nah, ini dari akun X ya teman-teman semua. Nah, sekarang kita coba lihat nih di akun X. Ini langsung dari akun Uyok Tweet. Nggak pengen sok cengengesan lagi pakai kaos macam Putra Mulyono kayak tempo hari, terus di add tuh Kaisang pengarep ya. Nah, di sini terlihat ya fotonya ya dengan jelas putra finalis pemimpin terkorup dunia versi OCCRP. Tapi teman-teman semua, apakah ini foto asli atau tidak ya? Tapi kalau kita bisa melihat dari wajahnya, ini sepertinya editan ya guys. Mungkin menggunakan AI ya. Soalnya udah ditelusuri juga beberapa kanal berita, gua cari juga nggak ada di situ yang menyebutkan juga ini editan. Nggak ada juga video yang langsung memperlihatkan Kaisang mengenakan kaos tersebut gitu ya. Tapi karena memang isu ini udah rame banget dan kebiasaan Kaisang kan seperti ini guys, menggunakan sesuatu yang rame dibicarakan atau dicibir oleh netizen. Walaupun ini tidak ditemukan yang asli, tapi tetap ramai yang berkomentar gitu ya. Bahkan ada beberapa akun lainnya ikut mengunggah. Seperti dari akun Democracy News. Lagi, foto Kaisang pakai kaos putra finalis pemimpin terkorup versi OCCRP bikin geger. Publik kok masih nggak malu ya? Nah, memang banyak yang mengatakan seperti itu, yang berkomentar seperti itu. Nah, kita bacakan ya satu persatu ya guys. Coba dari Laila Chan. Dia seakan mengolok-olok rakyat nggak sih? Karena mau dicap pemimpin terkorup atau apapun itu keluarganya bakal tetap aman, sentosa, nggak akan tersentuh hukum. Kenapa rakyat netizen mengatakan seperti ini? Ya karena memang kenyataannya seperti itu. KPK pun tak mampu untuk memeriksanya gitu loh. Padahal ini kan demi memperbaiki nama Bapak Jokowi. Kalau misalnya KPK berani memeriksa dan ternyata Pak Jokowi tidak terbukti ya kan namanya akan baik lagi gitu loh. Tapi kalau menurut penjelasan Bung Rocky Gerung, ya korup yang dimaksud itu tidak semata-mata mengambil uang ataupun merampok, tapi mengangkangi konstitusi, membuat permainan dalam politik yang sekiranya itu akan merusak demokrasi, itu juga sebagai, bisa dikatakan sebagai korup ya. Dan itu nyata terjadi yang kita lihat saat masuknya Gibran untuk menjadi calon wakil presiden gitu ya. Nah, kita lihat komentarnya lagi nih. Dia mengolok-olok negara yang rusak parah karena tahu tidak mungkin koruptor kelas dunia bisa ditangkap di sini. Ya kita tahu lah ya hukum di Indonesia ini ya. Aduh, banyak akhirnya yang skeptis soal hukum Indonesia ini. Dari Didi, urat malunya udah putus. Waduh. Nah, ini postingan dari Fufafa nih. Maaf ya, saya yakin kalau orang ini meninggal, nggak ada satupun yang sedih. Parah nih. Aduh, ini edisi bacain komentar netizen dulu guys. Kita lihat nih dari Melaca. Kalau di Jepang ini anak dan seluruh keluarganya akan melakukan harakiri saking malunya. Ini malah cengengesan dan menantang publik, dasar nggak tahu malu katanya.
Kalau bapaknya garong kelas dunia, maka bisa jadi anaknya lebih garong lagi. Maka nggak heran anak dan mantunya begitu santai dalam hal garong menggarong kekayaan negara. Setuju nggak? Waduh, nggak tahu juga ya. Waduh, kata-kata dari Bung Kasino nih ya. Orang kaya memang suka begitu, tengil kayak duit bapaknya halal aja. Lagi nih, kayaknya sekorup-korupnya Pak Harto anaknya masih tahu malu dan meriayi. Jadi yang mau nyela juga sungkan. Lah ini kayak sengaja ngenyek. Mau kalian bacot kayak apa, gua dan keluarga nggak mungkin kesentuh hukum. Dari beberapa komentar netizen ini terlihat sekali ya bahwasanya memang keluarga yang itu sulit banget tersentuh hukum gitu ya. Ya teman-teman semua, sekali lagi ya, kalau foto ini menurut gua pribadi ini editan AI ya teman-teman semua. Ini bukan original asli dari Kaisang sendiri gitu. Karena memang belum ada videonya sampai hari ini pun, dan gua ngeliat baca di berbagai berita juga nggak ada gitu ya. Tapi karena memang kebiasaan Kaisang seperti ini, makanya publik tuh meresponnya langsung gitu loh dengan komentar-komentar yang sedemikian rupa. Nah teman-teman semua, kita menuju berita kedua ya. Setelah masuk tahun baru per Januari ini, kok rasa-rasanya gue jarang ngelihat Gibran ya. Dari mulai makan gratis yang sudah diadakan di seluruh dan berbagai sekolahan, juga nggak ada Gibran di sana ya. Ya bagus juga sih, tapi kok ada yang aneh nih, kenapa ya? Terus kemarin juga gue ngeliat beritanya, Wapres Gibran batal kunjungi Ambon dan Merauke. Ini ada apa nih? Selamat pagi teman-teman, info dari protokol Wapres bahwa kunjungan Wapres dibatalkan, ujar Kepala Bidang Layanan Kominfo Maluku, John Rumalawang kepada wartawan. Sehubungan Wapres RI ada agenda kenegaraan yang mendesak dan tidak dapat ditinggalkan, maka kunjungan kerja Wapres RI ke Ambon dan Merauke dibatalkan, tambah Rumalawang. Dan gue juga jadi jarang banget nih ataupun nggak ngelihat lagi Gibran membagi-bagikan susu. Apa karena sekarang susu gratis tidak diadakan lagi, melainkan diganti dengan daun kelor dan telur, atau bagaimana gitu? Ya sebenarnya ini bagus juga sih, karena dengan tidak adanya pembagian susu, jadi ya tidak sering muncul gitu loh. Tapi agak lain ya teman-teman semua. Nah sekarang coba kita dengarkan komentar dari netizen yang satu ini. Halo guys, ada yang sadar nggak ya? Gibran ini kemana ya? Ya kalau kita lihat ya, sejak tahun 2025 dimulai, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sepertinya menghilang dari sorotan publik. Dalam 16 hari pertama tahun 2025 ini, nggak ada penampilan publik yang signifikan dari Gibran. Dan ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan lah dan spekulasi di kalangan masyarakat dan pengamat politik tentunya. Kalau kita lihat situs resmi dari pemerintah dan saluran YouTube Gibran, berita terakhir yang diunggah adalah pada 30 Desember 2024. Sementara video terbaru diunggah pada 27 Desember 2024. Nah, ketidakhadiran ini cukup mencolok, terutama bagi seorang wapres yang kemarin kita lihat begitu aktifnya ya. Tiap hari belusukan sana sini, bagi-bagi susu, uji coba makan gratis setiap hari kemana-mana, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya seharusnya Wakil Presiden seperti Gibran ini adalah cerminan bagi wajah pemerintah di tengah masyarakat. Karena dalam era digital seperti ini, kehadiran di media sosial dan platform online sangat penting untuk menjaga komunikasi dengan publik tentunya. Nah bahkan kalau kita lihat lebih jauh ya, banyak agenda-agenda yang dibatalkan. Kabar terbaru adalah mengenai pembatalan agenda kunjungan ke Ambon dan Papua. Dan ini semakin memperkuat kesan bahwa Gibran sedang menjauh dari tanggung jawab publiknya. Kunjungan ke daerah-daerah ini kan biasanya sangat dianggap penting untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan daerah. Nah pembatalan ini bisa menimbulkan persepsi negatif, seolah-olah ada ketidakpedulian terhadap isu-isu yang berkembang di luar Pulau Jawa. Jadi kalau menurut saya menghilangnya sosok Gibran dalam ruang publik ini akan banyak menimbulkan opini lah, banyak beragam opini yang berkembang nantinya. Ya beberapa kalangan mungkin melihatnya sebagai tanda bahwa
dia sedang mengambil waktu untuk merumuskan strategi atau kebijakan baru, atau banyak juga yang menganggap bahwa ketidakhadirannya sebagai tanda lemahnya kepemimpinan atau kurangnya komitmen terhadap tugas yang diembannya. Nah, dalam konteks politik di negara kita yang begitu dinamis ini, kehadiran seorang wapres tentu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Ketika sosok pemimpin menghilang dari pandangan, maka hal ini dapat membuka ruang bagi segala rumors dan spekulasi yang bahkan mungkin berkembang jadi tidak sehat. Karena publik berhak untuk mengetahui alasan di balik ketidakaktifan ini. Apakah ada masalah kesehatan, ataukah memang ini strategi politik, atau hal lain yang belum terungkap. Jadi dengan situasi saat ini, saya rasa penting bagi Gibran untuk segera kembali ke panggung publik gitu ya, dan menjelaskan situasinya kepada masyarakat. Transparansi dalam kepemimpinan ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Jika tidak, maka ketidakhadirannya bisa menjadi bumerang yang merugikan citra dirinya dan juga pemerintah secara keseluruhan. Karena masyarakat tentunya menantikan kehadiran kembali Gibran dengan harapan bahwa dia dapat menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyatnya. Lalu kenapa ya kira-kira? Apakah tugasnya terlalu berat? Kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ya begitulah ya teman-teman semua. Banyak persoalan mulai bermunculan ya. Dari mulai makan bergizi gratis, terus begitu juga dengan Bapak Mulyono yang mulai panik. Akan ada pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Dan juga ada beberapa menteri yang sering sekali blunder gitu ya. Tapi tetaplah ya, kita akan tetap menjaga dan tetap menyoroti, tetap mengkritiki ya kan. Jangan lengah karena negara ini negara bersama. Oke teman-teman semua, sekian dari gua Ibrahim Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.